Selamat malam teman pemilih, senang sekali rasanya kami kembali menjumpai teman pemilih khususnya warga Kota Bekasi dalam program podcast KPU Kota Bekasi Kolaborasi Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi di Kota Bekasi. Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, hasil juga telah ditetapkan. Seluruh tahapan utama telah selesai dilaksanakan. Namun apakah tugas Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Kota Bekasi selesai? Tentu tidak. Justru setelah tahapan ini, KPU masih memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa-apa saja kinerja KPU Kota Bekasi pasca tahapan pemilu maupun pilkada. Pada kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua KPU Kota Bekasi Bapak Ali Syaifa AS. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi terkait langkah-langkah strategis KPU Kota Bekasi di tahun 2026 menghadapi tahapan pemilu maupun pilkada selanjutnya serta upaya-upaya KPU Kota Bekasi dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Bekasi. Pak Ketua, izin kami ingin menggali lebih dalam lagi, mungkin banyak teman pemilih juga penasaran gitu ya, pasca pemilu dan pilkada KPU ini apa saja yang dilakukan, dan khususnya di tahun 2026 mengawali tahun yang baru, apa saja sih pekerjaan dan program KPU yang masih terus berjalan maupun program-program yang pelaksanaannya itu memang sifatnya non tahapan. Ya, kalau berkaitan dengan KPU ya, tentu masyarakat sudah bisa membayangkan betapa kredit dan sibuknya KPU ketika melakukan kegiatan yang masuk dalam rangkaian tahapan pemilu dan pilkada. Ya, mengapa kredit, mengapa sibuk? Karena yang KPU kelola ini bukan urusan sederhana. Yang KPU kelola itu urusan kompetisi politik, Bu. Gitu. Jadi ya wajar tidak semua orang siap juga menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada. Nah, tapi alhamdulillah pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 semuanya sudah dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya meskipun ada gugatan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya bisa terlaksana ya. Nah, yang menarik adalah pertanyaan publik yang kadang-kadang iseng ya, kalau menurut saya iseng gitu. Bertanya, KPU ngapain aja kalau setelah pelaksanaan pemilu dan pilkadanya selesai? Ya kalau ditanyakan ke saya, ya sebenarnya saya juga pengen istirahat. Lelah betul melaksanakan pemilu dan pilkada. Tetapi memang karena amanat daripada undang-undang dasar kita yang meletakkan kedaulatan rakyat itu pada posisi yang terhormat, membuat KPU terutama ya di wilayah kerja kami KPU Kota Bekasi setelah pemilu dan pilkada tetap harus bekerja. Itu Budita. Apa yang KPU kerjakan tentu berbeda bobot dan volume pekerjaannya dengan pelaksanaan di tahapan pemilu dan pilkada dengan pelaksanaan KPU di tahapan non pemilihan maupun non pemilu gitu. Jadi kalau kita mau dalami siklus pekerjaan di KPU itu 5 tahun, 3 tahun dipakai untuk pelaksanaan tahapan, dan 2 tahun KPU berada pada fase non tahapan. Nah mungkin itu yang suka publik bertanya, itu di masa 2 tahun itu KPU ngapain? Ya. Gitu. Kira-kira ngapain? Ya ada beberapa kegiatannya. Tapi yang jelas di non tahapan pemilu dan pemilihan itu setidak-tidaknya 6. Ada 6 kegiatan yang itu buat kami
itu strategis dan penting untuk menyongsong pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan. 6 itu apa? Pertama, pelaksanaan evaluasi pemilu dan pilkada yang sudah dilaksanakan. Lalu yang kedua, setelah melakukan evaluasi, kami fokus pada merancang perencanaan anggaran dan tahapan selanjutnya. Karena pemilu itu kan rutin setiap 5 tahun sekali. Lalu yang ketiga yang KPU lakukan di masa non tahapan adalah pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Kota Bekasi. Karena kita mengelola data pemilih cukup besar ya, 1,8 juta pemilih kita. Karena kita merupakan kota kedua terbesar dari sisi jumlah penduduk di Jawa Barat setelah Kota Bandung. Gitu. Tidak hanya besar jumlah penduduknya, dibandingkan kota-kota lain, Kota Bekasi merupakan kota dengan wilayah demografi yang cukup luas. Kalau mau kita bandingkan dengan beberapa kota di Jawa Barat seperti Cimahi, Banjar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan pemutakhiran data partai politik. Karena partai politik itu juga penting menjadi pilar demokrasi ya, Budita ya. Itu. Dia pengurusnya biasanya secara periode mengalami pergantian sehingga dilakukan pemutakhiran. Nah, termasuk di masa non pemilihan kadang-kadang ada tanggapan masyarakat bahwasanya masyarakat sudah tidak berpartai atau masyarakat masuk menjadi pengurus partai, itu dilakukan juga update-nya. Lalu yang kelima yang dilakukan oleh yang keberapa Budita? Udah kelima ya? Ya, ini yang kelima. Yang kelima adalah kegiatan yang dilakukan KPU itu kerjasama dan penguatan kelembagaan dengan beberapa instansi. Karena mengelola negara, mengelola pemilu itu tidak bisa sendirian, harus melibatkan banyak entitas masyarakat, baik ormas maupun kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir yang dilakukan KPU ini penting karena ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas literasi dan cara pandang pemilih kita di segmen anak muda, yaitu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pelajar itu. Jadi kegiatan KPU 6 itu Bu, di luar tahapan. Jadi 6 itu ya sibuk juga saya sih. Padahal kalau di breakdown banyak juga ya Pak ya, banyak juga. Jadi masing-masing divisi memang pengampu divisi masing-masing tetap melakukan tugasnya ya Pak, pasca tahapan pemilu maupun pilkada. Hanya saja publik kan seringkali tadi iseng menanyakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena memang kadang-kadang sebuah informasi itu bisa digali dari rasa iseng gitu. Iya. Gitu. Baik Pak. Tadi Bapak juga telah menyebutkan bahwa dalam salah satu kegiatan kita adalah pasca pemilu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bagaimana Kota Bekasi menjalankan program Coktas tersebut untuk menjaga akurasi dan juga validitas data pemilih di masa non tahapan? Ya, tadi berarti berkaitan dengan program KPU yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih ya Bu, yang berkelanjutan. Itu memang rutin dilakukan oleh KPU Kota Bekasi setiap 3 bulan sekali melakukan pemutakhiran untuk memastikan pemilih kita itu statusnya terupdate, apakah masih memenuhi syarat gitu, atau sudah tidak memenuhi syarat dengan berbagai macam alasan. Bisa karena pindah domisili, juga bisa karena memang ada beberapa alasan yang tidak bisa dihindari, misalkan kematian gitu. Sehingga itu yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Baik. Itu Bu.
Jadi memang karena sifatnya dinamis ya Pak, data Dinamis. kependudukan ini ya, karena orang keluar masuk Bekasi juga banyak dengan kondisi geografis kota Bekasi sebagai kota penumpang daerah khusus Jakarta gitu ya. Iya. Belum lagi yang meninggal tadi, yang sudah purnawirawan, pokoknya yang sudah memenuhi syarat maupun yang sudah tidak memenuhi syarat, KPU terus melakukan pengupdatean data pemilih. Iya, termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, bisa jadi karena usianya belum 17 tahun gitu. Atau sudah 17 tahun tapi status pekerjaannya itu sebagai anggota kepolisian dan prajurit TNI. Tapi setelah pensiun dia punya hak lagi sehingga diupdate oleh KPU Kota Bekasi. Ya dalam rangka melindungi sih. Cara melindungi yang pertama adalah memastikan dulu masyarakat itu terdaftar sebagai pemilih di Kota Bekasi. Gitu Bu Dita. Jadi kalau kembali tadi apa yang dilakukan KPU, yang jelas kalau masa non tahapan kerja KPU itu kerja nggak wajar, kadang harus lembur, pulang malam, tetapi kalau masa non tahapan itu pekerjaan normal yang KPU Kota Bekasi lakukan. Baik. Selain data pemilih tadi yang telah dijelaskan, KPU juga memiliki tugas terkait tadi dengan kepesertaan pemilu. Salah satunya pelaksanaan verifikasi dan pemeliharaan data partai politik sebagai bagian dari persiapan agenda demokrasi berikutnya. Bagaimana mekanisme yang dijalankan KPU Kota Bekasi untuk melakukan verifikasi dan update data ini, Pak? Iya, pemutakhiran data partai politik itu keniscayaan ya Bu yang harus dilakukan oleh partai politik, mengingat partai politik ini menjadi aktor penting di dalam posisinya sebagai peserta pemilu dan peserta pilkada. Berkaitan dengan partai politik memang sampai diatur karena posisinya penting, diatur khusus dalam sebuah undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, gitu. Yang mana partai politik itu diberi kewenangan otonomi untuk mengatur rumah tangganya. Salah satunya adalah pergantian struktur kepengurusan dan perubahan status keanggotaan. Nah, dalam rangka partai politik ada dan mengalami perubahan struktur atau perubahan status keanggotaan kadernya, itu memang harus di-update datanya kepada dan dilaporkan kepada KPU Republik Indonesia agar update-nya itu nanti bisa diketahui publik dalam rangka informasi tentang partai politik ini bisa update gitu Bu. Demikian. Baik, artinya untuk tadi keanggotaan misalnya dia sudah diberhentikan atau merasa sudah mengundurkan diri namun datanya masih terdaftar di sistem informasi parpol di KPU, yang bersangkutan juga bisa mengajukan keberatan atau mungkin penghapusan datanya Pak Ketua? Bisa dilakukan penghapusan data. Kalau memang dia secara sukarela keluar dari keanggotaan partai politik, maka bisa menghubungi partai politik di mana asalnya dia terdaftar untuk dilakukan penghapusan gitu. Atau kalau misalkan mau cara yang lain bisa juga datang ke KPU itu untuk bisa melaporkan. Nanti KPU coba akan bantu dengan berkomunikasi dan berkoordinasi kepada partai politik terkait ya gitu. Baik. Sebagaimana kita ketahui, sekarang pemerintah sedang menggalakkan efisiensi anggaran hampir di seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintahan Presiden kita. Nah, di tengah kebijakan efisiensi anggaran ini, strategi apa yang dilakukan KPU Kota Bekasi agar dapat tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain itu juga produktif dan berdampak melalui program-program non tahapan?
kebijakan efisiensi anggaran ya dalam rangka efektivitas kinerja memang sejak awal pemerintahan nasional terbentuk memang itu sudah ditekankan, sehingga sampai presiden itu kan mengeluarkan instruksi ya, instruksi presiden nomor 1 tahun 2024 atau 25 ya, pokoknya 2025 agar semua lembaga negara itu dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu melandasinya dengan efisiensi anggaran. Ya mungkin ini dalam rangka tujuan nasional. Nah, KPU sebagai salah satu lembaga negara juga ya patuh dan mengikuti apa yang menjadi program strategis nasional. Sehingga KPU menyadari itu, namun pada sisi lain KPU juga melakukan pemetaan agar kerja-kerja KPU dalam rangka menegakkan praktek dan kesadaran berdemokrasi ini juga tetap berjalan ya, sehingga KPU juga KPU akhirnya melakukan beberapa langkah yang pada akhirnya meskipun kita pada ambang batas efisiensi, tetapi kinerja harus tetap maksimal. Oleh karena itu, KPU memanfaatkan beberapa macam instrumen yang dimiliki namun berbiaya rendah untuk dijadikan kanal informasi publik berkaitan dengan memberikan informasi, memberikan layanan gitu dengan media-media yang KPU Kota Bekasi. Salah satunya adalah media sosial yang hari ini KPU Kota Bekasi miliki. Lalu yang kedua, kita juga terus merajut kolaborasi kerja dengan lembaga-lembaga yang memiliki jaringan sampai level bawah, seperti dinas pendidikan yang membawahi sekolah-sekolah gitu, juga Badan Kesbangpol yang di bawahnya itu jaringan kewilayahan dalam koordinasi mereka. Itu mungkin yang beberapa hal yang bisa KPU lakukan sebagai salah satu kontribusi lembaga penyelenggara untuk ikut berperan ya Bu, meningkatkan kesadaran, membangun literasi masyarakat, karena demokrasi kita akan terus tegak dan kepercayaan diri warga masyarakat terhadap sistem demokrasi juga harus kita bangun. Nah, kekuasaan itu tanpa diimbangi dengan partisipasi, kontrol, dan kesadaran warga negara ya menurut saya rawan dibajak oleh kepentingan kelompok-kelompok yang punya agenda lain. Karena sebenarnya agenda kita itu 4 Bu, bernegara dan berbangsa itu. Yang pertama adalah melindungi yang ada di dalam undang-undang itu pembukaan, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan yang keempat, kalau hari ini kita saksikan di belahan bumi banyak terjadi konflik, kita harus menjadi aktor yang mendamaikan gitu. Ya, karena perkembangan global kita cukup mengkhawatirkan. Yang tadinya kita dengar konflik itu jauh, sekarang udah mendekat. Terakhir Kamboja dengan Thailand. Nah, mungkin bisa jadi merembet-merembet, itu kan kita nggak tahu juga. Tapi kita berupaya lah, maksudnya agar demokrasi itu tegak, sehingga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita boleh jujur, Bu Dita, kerusakan di bumi ini lebih banyak diakibatkan oleh konflik antar manusia
dibandingkan musibah bencana alam gitu. Nah, itu kenapa? Ya kehilangan solidaritas kemanusiaan gitu. Sehingga apa yang dinyatakan oleh para ilmuwan dan orang cerdas terdahulu karena mengamati manusia itu kan mengkhawatirkan kalau tidak mengedepankan moral dan persaudaraan kemanusiaan, yang ada adalah homo homini lupus katanya. Bukan film lupus, tapi homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Jadi kita menjadi nggak aman. Padahal kita ingin hidup ini aman, nyaman, yang belum makmur bisa diangkat kemakmurannya, yang terjadi disparitas kemiskinan bisa semakin tipis ya. Tapi itu bisa jadi tidak tercapai kalau terjadi penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan. Nah, ini yang harus kita kawal bersama untuk terus menegakkan tujuan-tujuan daripada kedaulatan rakyat dan demokrasi. Gitu. Baik. Luar biasa penjelasannya. Tadi Bapak sudah menyebutkan terkait dengan kolaborasi ya dengan pemerintah Kota Bekasi. Bagaimana KPU memastikan kolaborasi ini tetap menjaga independensi dan juga netralitas KPU? Khawatir apa? Misalnya kita menerima sejumlah dukungan atau bentuk kerjasama gitu ya dengan pemerintah, nanti akan dapat berdampak mungkin pada pemilihan berikutnya apabila pemerintah yang sekarang pemimpinnya masih mencalonkan diri misalnya dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Ya apa ya? Kolaborasi itu menurut hemat saya itu sebuah keniscayaan, karena kita terbentur sebuah fakta, kita hidup tidak sempurna sehingga kita membutuhkan kerja yang saling melengkapi dari beberapa pihak gitu Bu Dita. Jadi termasuk kerja lembaga KPU juga tidak akan bisa sempurna mencapai tujuan, mencapai goalnya tanpa bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terbersit dari kerjasama itu khawatir membuat KPU menjadi tidak profesional, tidak independen. Menurut saya itu juga tidak perlu kita terlalu kekhawatiran berlebihan, karena KPU juga dalam bekerja sama memiliki batasan dan rambu-rambunya gitu. Nah, justru dengan KPU bekerja sama, KPU mendapatkan satu surplus keadaan, yaitu kita bisa memberikan satu wacana gitu, wacana penting bahwasanya kerjasama harus kita lakukan dalam rangka muaranya adalah menegakkan dan memastikan nilai-nilai demokrasi ini terimplementasi dalam setiap kerja lembaga negara gitu. Karena kalau KPU dan penyelenggara lainnya itu berusaha sekuat mati menyelamatkan wajah demokrasi secara prosedur gitu. Prosedur administrasi. Pemilihannya harus benar, terus tahapannya harus berjalan. Tetapi yang dapat menyelamatkan wajah demokrasi secara substansial adalah lembaga pemerintah di dalam menjalankan kebijakannya. Dalam hari ini adalah pemerintah yang terbentuk, baik nasional maupun daerah. Nah, ini kan sebenarnya harus menjadi concern kita gitu. Jadi jangan sampai orang akhirnya menurun tingkat kepercayaannya terhadap sistem demokrasi bukan karena KPU gagal melakukan pelaksanaan pemilu dan pilkada, tetapi pemerintah baik nasional maupun lokal gagal melaksanakan kebijakan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ini yang harus kita kawal bareng-bareng. Jadi hari ini kekuasaan ada di pemerintah nasional dan pemerintah daerah dalam menjalankan sumber daya negara, baik sumber daya keuangan,
sumber daya alam maupun sumber daya manusia, gitu. Yang bisa mengendalikan kan pemerintah, gitu. Nah kalau KPU ya hanya melaksanakan proses pembentukannya, gitu, berjalan dengan baik, didukung oleh masyarakat. Tetapi setelah terpilih mereka kan bekerja. Nah ini harus, kita sih berharap, punya harapan sebagai lembaga yang telah ibaratnya mengawal proses terbentuknya pemerintahan. Mudah-mudahan pemerintahan yang berjalan ini juga pemerintahan yang mencerminkan pemerintahan yang baik, gitu Bu Dita, gitu. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, kita bicara mungkin agak bergeser sedikit, kita bicara tentang kita perlu geser nggak Bu? Cukup di tempat Pak. Akhirnya nggak cukup nanti. Kira-kira kita perlu geser. Berbicara dengan tentang demokrasi lokal, Pak. KPU kan memang kami melihat ya, mungkin teman pemilih juga menyaksikan di beberapa media sosial kami, kegiatan-kegiatan kita juga beberapa turun ya kita ke sekolah-sekolah, Pak, gitu ya. Apakah ini sebagai bentuk peran KPU Kota Bekasi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, Pak, kepada pemilih pemula, khususnya di lingkungan sekolah menengah dan menengah pertama dan menengah atas, juga nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan bagi masyarakat, gitu ya, misalnya melalui pemilihan RT dan RW, gitu, Pak. Bagaimana KPU mengambil peran di situ dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokrasi dan politik di masyarakat dan pemilih pemula? Iya, ya ini memang menarik ya kita mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau saya secara pribadi sampai hari meyakini bahwasanya demokrasi itu adalah pilihan terbaik buat bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang. Salah satu latar belakangnya adalah keanekaragaman bangsa ini yang begitu majemuk, sehingga butuh ruang agar semua anak bangsa punya kesempatan untuk terlibat mengelola negeri ini, gitu. Dan demokrasi membuka ruang itu, Bu Dita, gitu. Sehingga demokrasi membuka ruang itu, siapapun memungkinkan untuk bisa berkontestasi, yang pada akhirnya penentunya adalah masyarakat, gitu. Tinggal bagaimana kita kita berharap masyarakat kita itu dalam mengambil sebuah keputusan, memilih dan mendukung orang itu berdasarkan eksekusi keputusan yang baik, gitu. Karena tantangan demokrasi hari ini ada money politik, ada dinasti politik, gitu, yang itu menghambat perkembangan demokrasi. Oleh karena itu KPU menyadari masyarakat ini menjadi pilar penting, kekuatan pemberi masukan dan kekuatan pengontrol kebijakan pemerintah. Oleh karena itu KPU sungguh-sungguh ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengontrol jalannya pemerintahan, kira-kira demikian. Terutama generasi muda, gitu, generasi muda yang nanti ke depan menjadi harapan kita semua, gitu. Itu juga penting juga, harus kita datangi, dan kita datangi bukan rangka kita mengajari, tetapi kita berdialog, gitu, saling mendengarkan masukan, ya intinya kita belajar bersama, gitu. Karena ya itu salah satu nilai-nilai demokrasi kan adalah kesetaraan, saling belajar, jangan merasa paling pintar, kira-kira demikian. Sehingga pengalaman kami datang ke sekolah-sekolah di Kota Bekasi itu, antusiasme pelajar itu luar biasa, seneng, gitu, didatangi KPU Kota Bekasi. Bahkan seperti mendapatkan
cara pandang baru gitu, melihat politik, melihat perkembangan gitu yang ada gitu. Itu Bu Dita. Yang mungkin dirasa selama ini juga mereka masih kurang mendapatkan literasi yang cukup ya Pak, Iya. terkait penanaman nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita itu mendambakan praktek demokrasi dalam praktek, bukan demokrasi dalam teori, apalagi janji-janji manis penguasa gitu, janji-janji manis penyelenggara negara gitu. Tetapi dalam prakteknya itu seperti apa? Nah, terkadang kita menyaksikan hanya demokrasi hanya dalam teori dan janji-janji manis, tetapi tidak menjelma menjadi praktek dalam pelaksanaan kebijakan sehari-hari gitu Bu Dita. Makanya ya penting wawasan demokrasi, wawasan kebangsaan, wawasan kewarganegaraan ini penting diimplementasi oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak daripada sebuah kebijakan gitu. Contoh kecil misalkan kita ingin mengalami kenyamanan sehari-hari di dalam aktivitas kita menuju sebuah tempat yang kita tuju, baik kantor maupun sekolahan, di jalan raya gitu. Nah, sehingga bukan kendaraan mobil yang diperbagus, tetapi infrastruktur publik yang dibagus gitu. Jalan-jalan dibikin mulus segala macam. Nah, ini kan penting kebijakan pemerintah seperti itu. Yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung Pak ya. Iya. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak tentang penanaman nilai demokrasi. Ada hal yang menarik Pak. Baru-baru ini pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada, hasil evaluasi juga uji undang-undang, MK telah memutuskan ya melalui putusan MK 135 tahun 2024 bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak lagi serentak. Jadi putusan MK itu memerintahkan penyelenggaraan pilkada dilaksanakan sekurangnya 2,5 tahun ya Pak pasca pelaksanaan pemilu. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan putusan MK ini? Lalu apakah langkah strategis ke depan yang akan diambil KPU Kota Bekasi khususnya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang lebih baik karena memiliki jeda waktu yang cukup untuk mempersiapkan tahapan berikutnya? Ya, publik cukup kaget ya ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan 135 di tahun 2024 gitu. Yang dalam putusan itu amarnya adalah membagi jenis pemilu menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal Bu Dita. Yang itu konsekuensinya pemilu serentak nasional itu diikuti oleh 3 jenis pemilihan saja. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan anggota DPD RI. Sementara 2 jenis pemilihan yang tadinya bergabung, pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan anggota DPRD tingkat kabupaten kota nanti bergabung dengan pemilihan kepala daerah yang nanti namanya pemilu serentak lokal itu. Nah, itu putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, bagaimana ke depan? Ya tentu kita menunggu perumus kebijakan dan pemerintah melakukan tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Prinsipnya kita sebagai lembaga penyelenggara, kalau nanti pemilu serentak lokal dan nasional diterapkan, serentak nasionalnya dilaksanakan dengan 3 jenis pemilihan, ya tentu KPU, khususnya KPU Kota Bekasi jauh sangat siap ya. Karena pemilihan dengan 5 jenis pemilihan saja kita 2 kali progresnya terus mengalami perbaikan, apalagi kalau misalkan nanti hanya dilaksanakan 3
pemilihan gitu. Ya pokoknya apapun KPU Kota Bekasi siap gitu. KPU Kota Bekasi siap, ready stay kira-kira demikian. Sudah teruji Pak ya? Bukan sudah teruji, kita terus belajar untuk menambal dan menutup kelemahan kita pada masa-masa yang lalu. Bukankah ciri orang yang sukses adalah orang yang selalu belajar dari masa lalu untuk kebaikan masa depan. Itu Bu Dita. Tapi kita masih menunggu ya Bu Dita. Maksudnya perkembangan lebih lanjutnya seperti apa gitu. Kita menunggu karena kami dapat informasi di tahun 2026 akan ada pembahasan ulang tentang aturan-aturan pemilu. Gitu. Informasinya akan masuk agenda daripada prolegnas gitu. Artinya akan ada perubahan undang-undangnya yang semoga bisa disegerakan ya Pak ya, karena kan memang kita sebagai pelaksana teknis di wilayah kota sangat bergantung terhadap perubahan undang-undangan ini. Undang-undang ini akan dilanjuti dengan peraturan KPU gitu ya Pak ya, sebagai acuan kita bekerja. Pokoknya sepanjang pengaturan-pengaturan ke depan diarahkan untuk peningkatan kualitas demokrasi, tentu kami sebagai bagian daripada pecinta demokrasi ya kita senang gitu. Tetapi kalau misalkan arahnya tidak, tapi saya meyakini arahnya untuk perbaikan. Tetapi menurut saya perbaikan ke depan itu tidak hanya terpaku dan terjebak pada perubahan sistem dan aturan yang bolak-balik dirubah-rubah gitu. Karena kita harus telisik ke belakang. Dulu pelaksanaan pemilu dan pilpres itu tidak serentak Bu Dita. Baru serentak tahun 2019. Lalu pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu juga tidak serentak dulu, ampar-amparan. Ada beda-beda gitu. Setiap wilayah baru berbeda. Serentak, benar-benar serentak itu tahun 2024. Sekarang setelah semuanya serentak mau ditata ulang lagi. Buat kami sepanjang penataan ulang itu motifnya baik untuk penegakan dan peningkatan kadar kualitas demokrasi, menurut kami tidak masalah. Tetapi hanya jangan terjebak di situ, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku gitu. Aktor dan orang-orang yang terlibat dalam hal urusan-urusan politik ini juga harus diikuti dengan perubahan perilaku gitu. Karena mau dirubah aturan bagaimanapun juga, tetapi kalau perilakunya tidak berbenah juga tidak berdampak baik. Pingin contoh sederhana begini Bu Dita. Zaman sekarang kita sudah masuk pada teknologi informasi yang begitu baik. Hampir semua orang punya handphone, smartphone. Tetapi apakah menjamin orang mudah untuk berkomunikasi dan dihubungin? Nah, tergantung perilakunya. Gitu. Ada juga yang ditelepon susah, gitu. Ada yang gitu. Kalau ditelepon putus-putus nggak kedengeran, gitu. Karena itu masalah juga. Tapi kalau kita menyadari handphone adalah sarana kita berkomunikasi dan berkoordinasi, maka penggunaan handphonenya tepat gitu, karena perilakunya mendukung gitu. Jadi jangan sampai teknologi sudah maju, aturan sudah baik, perilakunya nggak berkembang, perilakunya masih pingin pingin mendominasi, pingin melakukan penyelewengan, ya susah. Akhirnya ya mau dibentuk lembaga apapun segala macam ya, karena perilakunya nggak berubah ya banyak aja orang yang pada akhirnya tersandung kasus gitu. Jadi sistemnya dilakukan penataan, tetapi mari bareng-bareng, terutama aktor negara ya, elit politik, elit birokrasi, dan elit partai politik melakukan perubahan perilaku. Kekuasaan yang dimilikinya diarahkan untuk sebisa mungkin mempercepat dan mewujudkan 4 tujuan pendirian negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu. Jangan kita jadi problem dalam persoalan, tetapi kita harus bisa gitu. Ya, kalau KPU kan kewenangannya terbatas, tentu pemerintah kewenangannya jauh lebih luas gitu.
Baik, Pak Ketua. Ini ada yang menarik lagi. Kita baru-baru saja KPU mendapatkan penghargaan ya sebagai salah satu lembaga publik kategori non-struktural peringkat pertama informatif. Berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi, dan ini menjadi bagian kebahagiaan tersendiri lah buat KPU karena di tengah tadi yang disampaikan Pak Ketua juga, masyarakat saat ini tengah mengalami penurunan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah gitu. Merupakan upaya kita bersama untuk meningkatkan kepercayaan publik ini. Untuk kedepannya evaluasi yang telah dilakukan, kira-kira KPU perlu melakukan pembenahan apa saja yang bisa menjadi bekal penting agar kepercayaan publik ini dapat terus kita jaga dan pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada akan meningkat kualitasnya seperti tadi yang diharapkan. Ya, yang pertama hal-hal yang sudah baik yang KPU raih dan diakui ya oleh pihak eksternal ya, karena yang paling tepat menilai kita kan bukan diri kita sendiri gitu, tapi pihak lain. Dan hari ini kita cukup bangga sebagai bagian daripada keluarga besar KPU Republik Indonesia. KPU Republik Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai lembaga non-struktural peringkat 1 dari sisi keterbukaan informasi publik. Tentu bangga kita, Bu, gitu. Dan ini harus kita pertahankan. Kita yang di bawah menjaga agar apa yang sudah diraih ini bisa benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak kita selain menyelenggarakan pemilu dan pilkada, kita juga memiliki produk layanan, terutama terhadap masyarakat yang ingin melakukan studi, melakukan penelitian gitu, sehingga membutuhkan data-data statistik dari KPU. Kita juga harus memberikan layanan-layanan itu dengan cepat. Lalu yang kedua, evaluasi yang menurut kami penting adalah membangun seluruh jajaran SDM kita. Yang SDM kita itu besar loh, Bu, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan nanti kalau pelaksanaan pemilu dan pilkada kita merekrut lagi SDM sampai di level TPS gitu. Nah, ini memiliki pemahaman tentang demokrasi yang baik gitu, sehingga ketika dalam menjalankan tugasnya berinteraksi dengan masyarakat itu mencerminkan lembaga publik yang humanis, kira-kira demikian. Kadang hanya karena kurang tepat dalam senyum kita dianggapnya sinis gitu. Nah, tapi itulah ekspektasi publik gitu. Kita juga harus bisa menangkap suasana harapan publik gitu, Bu Dita. Baik, jadi tadi ada dua aspek ya Pak. Yang utama tersedianya informasi publik yang mudah diakses, kemudian adalah peningkatan kompetensi SDM ya Pak, agar kita menjadi lembaga yang memang humanis dan juga dapat meraih lagi kepercayaan publik. Sebagai penutup Pak, pesan Bapak kepada masyarakat Kota Bekasi, teman pemilih semua, agar terus berpartisipasi aktif dan mendukung kerja KPU tidak hanya saat pemilu maupun pilkada, tapi juga dalam kehidupan demokrasi sehari-hari, mungkin untuk kedepannya. Ya, tentu kami juga sebagai bagian daripada masyarakat itu sangat berharap ya implementasi demokrasi terutama di Kota Bekasi ini juga bisa tumbuh dan berkembang secara baik gitu, sehingga pada akhirnya masyarakat semakin antusias mengikuti proses pemilu dan pilkada di masa yang akan datang gitu. Mari kita sama-sama gitu saling mengingatkan gitu agar
agar kita semua tetap saling mengingatkan lah, tetap saling mengingatkan untuk tidak mengalami penurunan terhadap demokrasi yang kita junjung ini gitu. Nah, itu Bu Dita. Dan salah satunya adalah sebagai warga masyarakat kita harus membangun kepercayaan diri gitu, untuk menjadi kelompok yang memberikan masukan, memberikan kontrol, memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan gitu. Meskipun situasinya kadang-kadang kita merasa ada kecewa gitu, apalagi berkaitan dengan perilaku para elit politik ya. Itu satu. Lalu yang kedua, saya juga menghimbau kepada penyelenggara negara, terutama elit negara, elit politik, elit birokrasi gitu, bahwasanya sebagai penyelenggara negara kita mendapatkan banyak kelebihan gitu. Hak-hak kita juga diberikan oleh negara dari gaji, sarana dan lain-lainnya, tapi jangan cukup berhenti di situ. Tetap kita harus mengedepankan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi kita tidak menjadi penyelenggara yang arogan, tetapi kita menjadi penyelenggara yang merakyat. Mendengarkan gitu. aspirasi. Bukan semakin mendapat jabatan semakin ningrat, tetapi mendapat jabatan semakin merakyat. Gitu. Dan masyarakat juga ya butuh prakteknya, butuh implementasinya gitu, supaya pelan-pelan kok tiba-tiba yang menyangkut hajat hidupnya semakin baik, semakin apa, dengan sendirinya nanti antusiasme publik semakin baik. Tanpa itu semua rasanya kalau hanya KPU bekerja cuma ngajak-ngajakin masyarakat untuk milih dalam pemilu dan pilkada tanpa ada semangat antusiasme dari manfaat yang dia rasakan dari penyelenggara negara, rasanya sulit juga ya Bu Dita ya, gitu. Jadi KPU tidak bisa bekerja sendirian. Tidak bisa sendirian. Tapi marilah kita sama-sama arahkan gitu kewenangan yang dimiliki itu benar-benar untuk kebaikan bersama. Dan masyarakat juga tumbuh menjadi masyarakat yang percaya diri gitu, yang memiliki etos kerja yang baik, sehingga pada akhirnya ketemu di satu titik menjadi masyarakat yang madani dan penyelenggara yang bersih gitu. Gitu Bu Dita. Baik, terima kasih. Nggak terasa waktu Pak Ketua. Iya, Alhamdulillah. Banyak insight yang kita dapatkan dari Ketua KPU Kota Bekasi Bapak Ali Saifa pada malam hari ini. Izinkan saya mengambil mungkin sedikit kesimpulan ya Pak dari apa yang telah kita bincangkan pada malam hari ini. KPU terus bekerja pasca pemilu maupun pilkada. Yang justru pekerjaan-pekerjaan ini yang kita laksanakan di non tahapan merupakan salah satu bentuk daripada upaya KPU dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu maupun demokrasi khususnya di Kota Bekasi. Tantangan dan efisiensi anggaran KPU juga terus hadir untuk melalui program-program non tahapan yang berdampak mulai dari pendidikan pemilih berkelanjutan, penguatan SDM secara internal, pemutakhiran data pemilih tadi melalui kegiatan Coktas, verifikasi partai politik hingga kolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi. Artinya Kota Bekasi dalam kali ini ingin memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa kerja-kerja KPU terus berjalan ya Pak ya, pada saat tahapan maupun non tahapan. Melalui program podcast ini KPU Kota Bekasi berusaha menghadirkan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi yang merupakan bagian dari edukasi demokrasi di Kota Bekasi dapat menjadi referensi pendidikan politik bagi masyarakat secara luas. KPU Kota Bekasi juga mengajak seluruh masyarakat
untuk terus menjadi bagian dari demokrasi tidak hanya saat pemilu dan pilkada, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya tutup dengan pantun, Pak. Punya pantunnya? Punya, sudah dibuatin. Pergi ke TPS di pagi hari. Cakep. Menyalurkan hak dengan penuh harapan. Cakep. Pemilu boleh usai hari ini. Komitmen KPU Kota Bekasi melayani demokrasi terus berjalan ke depan. Sampai jumpa lagi di kolaborasi episode berikutnya. Saya Medita, mohon pamit undur diri. Selamat malam. Kolaborasi, kongko langsung ngobrol demokrasi di Kota Bekasi. Terima kasih.